Oke, Donald Trump menang, ya kan? Dia akan menjabat di Januari kalau nggak salah, awal tahun. Dan dampaknya apa nih bagi dunia dan bagi Indonesia? Jadi yang pertama, ya yang saya tahu nih ya. Jadi Donald Trump itu tidak suka dengan bullshit-bullshit green energy. Ya, dia nggak suka. Karena menurut dia, di Amerika itu punya cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Lebih besar dari Rusia. Terus kenapa kita harus ke green energy? Ya kan? Kita punya banyak paten terhadap cara pengolahan eksplorasi minyak dan gas. Ngapain kita harus tinggalkan itu semua demi green energy? Bullshit green energy yang diciptakan oleh negara-negara Eropa yang mana itu adalah negara uzur, nggak punya apa-apa, putar otak gimana caranya bisa nyari duit pakai cara green energy bullshit. Itu menurut Donald Trump. Jadi dia akan push lagi oil and gas yang ada di Amerika. Dengan begitu, kabar baiknya adalah harga minyak tidak akan naik, tidak akan melonjak. Kenapa? Produksi ditingkatkan, otomatis supply-nya kan banyak nih, demand-nya tetap. Ya udah, harga kemana? Di bawah. Donald Trump suka seperti itu karena dengan demikian manufaktur bisa jalan karena harga energinya tidak mahal, bukan berarti murah ya, tidak mahal. Artinya ada kepastian dalam hal energi, ya kan, dalam hal bahan bakar sehingga dunia manufaktur bisa memprediksi oh cost-nya sekian nih kira-kira. Ya kan untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah tarif ya. Loh, terus apa hubungannya dengan ISG? Kita memble nih kok. Sebentar dulu ya. Yang kedua adalah masalah tarif ya, perang dagang. Jadi sudah pasti China akan dipatok lagi tarif yang lebih tinggi. Sudah pasti. Meksiko juga akan dipatok dengan tarif yang lebih tinggi. Loh kok Meksiko? Apa hubungannya? Nah, kalau Anda nggak tahu kenapa Meksiko akan ditarif tinggi, Anda berarti mainnya kurang jauh. Ya makanya jangan dengerin webinar-webinar tentang technical analysis, ya kan, ibaratnya rutin nih ngadain webinar, Anda plototin di situ, tarik-tarik garis, support, resist, aduh, nggak guna itu, lama-lama main di sana tuh nggak guna, ya kan, nggak guna, ya, isi knowledge Anda. Jadi China itu demi supaya barangnya itu tidak dianggap berasal dari China, maka dia invest di Meksiko yang mana merupakan tetangga bersebelahan dengan Amerika Serikat. Dia invest di Meksiko, bikin pabrik di sana sehingga tidak kena tarif tambahan ketika barang jadinya masuk ke Amerika. Nah, sekarang Meksiko akan ditarifin juga sama Donald Trump. Nah, pertanyaannya, negara dengan manufaktur terkuat di dunia yaitu China, kalau pangsa pasarnya 300 juta jiwa hilang karena tarif tersebut, belum lagi mobil listriknya udah kena tarif tambahan juga di Eropa, pusing nggak tuh kepala? Ya kan? India bisa memproduksi barang sendiri, banyak sekarang. Jadi, dia mau buang barang kemana? Nah, itu kan. Penduduk terbesar di dunia nomor satu siapa? India sekarang. Nomor 2, China. Nomor 3, Amerika. Nomor 4, Indonesia. Nomor 1, bisa bikin barang sendiri. Nomor 2, produsennya. Nomor 3, jangan lu jualan di sini. Enak aja. Ntar tempat gua nggak bisa bikin barang, pengangguran banyak. Ya kan, kayak negeri Wakanda tuh contohnya. Ya kan, negeri Wakanda itu kan import barang terlalu banyak, tapi produksi sendiri enggak, belepotan. Ya kan, PHK di mana-mana, negeri Wakanda loh ya, bukan Indonesia, Wakanda. Nah, jadi siapa nih? Nomor 4 dong, Indonesia. Indonesia akan semakin kebanjiran barang-barang import dari China. Congratulations loh, mantep loh, bener dah. Udah nggak usah bikin pabrik di Indo, ya kan? Biar tuh pengangguran makin banyak. Negara kok yang kasih makan lewat BLT, tenang aja, ya kan? Tenang aja. Contoh kayak negara Wakanda tuh, ya kan, negara Wakanda tuh, BLT-nya luar biasa. Waktu beberapa bulan yang lalu itu, gila-gilaan BLT-nya lebih besar daripada waktu zaman COVID loh.
Hebat bener dah negara Wakanda tuh. Nah, Indonesia mau seperti itu kah? Ngasih BLT dalam jumlah besar karena banyaknya orang miskin yang bertambah jumlahnya. Kita akan kebanjiran barang import dari China. Makin banyak, ya kan? Ini kalau negara tidak segera bertindak, kacau nih. Loh kok sepertinya negara Indonesia diam-diam aja ya? Nah, sama kayak negara Wakanda kayaknya. Di negara Wakanda itu barang import banyak dari China, ya kan? Karena apa? Vaksin. Vaksin COVID. Kemungkinan loh ya. Jadi negara Wakanda itu pada saat zaman COVID lagi tinggi-tingginya, China bisa bikin vaksin. Jangan lupa Sinovac. Nah, Sinovac ini kita mau beli nih kata negara Wakanda dari China. Oh, terus sama China ya udah kita kasih nih ya kan, tapi dengan catatan kamu jangan kenain tarif ke gua selama berapa tahun ke depan. Jadi barang gua bisa masuk ke tempat lu dengan enak nantinya setelah COVID reda. Gimana? Gua kasih nih vaksinnya. Ya kan? Gua kasih nih. Oh iya, sudah. Gua teken deh perjanjiannya, jebret. Itu negara Wakanda, begitu. Udah tahu kalau di Indonesia gitu juga nggak ya? Saya nggak ngerti, tapi jangan sampai lah ya, kayak gitu ya kan? Nah, mau buang barang kemana bos? Kalau bukan negara terbesar dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, ya kan? Ekonomi China akan pulih? Jawabannya tidak, ya. Tidak. Babak belur ini diajarin, bakal babak belur dihajar habis-habisan sama Donald Trump. Ya, bakal babak belur. Feeling saya seperti itu. Jadi dua hal ini yang saya baru dapat. Ya. Nah, dari situ turunannya bisa banyak nih. Contoh misalnya harga oil yang terkendali, maka akan juga membuat harga coal menjadi terkendali alias susah naik kenceng. Kecuali ada perang besar. Ingat, zamannya Donald Trump itu nggak ada perang. Cuman satu kali dia mengeksekusi ibaratnya drone, ya kan? Cuman satu kali. Pada saat dia menjadi presiden itu cuman satu kali. Jadi jangan harap harga komoditas itu meroket naik kalau bukan gara-gara COVID waktu itu. Recovery COVID, ya kan? Tapi tanpa ada COVID, ya faktor X itu, tanpa ada faktor X itu, ya udah semua harga komoditas terkendali. Harga minyak terkendali berarti harga batu bara terkendali. Ditambah lagi demand dari China yang ekonominya semakin terbatuk-batuk, stimulus kagak jelas, ya kan? Udah, harga batu bara ya stabil. Saya nggak bilang turun ya, stabil. Nah itu turunannya. Kemudian dalam negeri, gimana nih? Ya semakin banyak ibaratnya jumlah masyarakat yang susah di negara Indonesia. Kenapa? Ya karena tidak terbukanya lapangan kerja. Loh kok bisa? Ya barang import begitu bejibun banyak kayaknya nanti. Semakin banyak barang import, manufaktur kita jalan nggak? Enggak lah, ngapain? Susah-susah bos. Import aja, kita dagang di sini. Ya kan? Nggak usah bikin barang di sini, dagang aja. Gitu. Ya, jadi udah kebaca kan arahnya kemana gitu kan. Terus ibaratnya bisa nggak negara akan mencabut subsidi energi? Kemungkinan bisa, karena harga energi yang terkendali bahkan trennya malah terkendali, malah dia akan lebih cenderung turun kayaknya ya, harga oil and gas. Nah, disitulah kesempatan pemerintah untuk mencabut subsidi, menggantinya dengan BLT, peluang emas ini. Terus kita-kita gimana? Ya sakit pak. Yang biasa ngisi Pertalite sakit pak, harganya tiba-tiba naik pak. Sakit, ya kan? Nah, itu gambarannya seperti itu kira-kira, ya kan? Jadi ISG jatuh karena Donald Trump menang? Enggak, ISG jatuh karena barusan saja ditandatangani penghapusan utang, ya kan? Utang macet dihapus, ya utangnya udah macet kok, ya dihapus aja. Memang di pembukuan para bank himbara itu memang sudah dianggap sebagai kredit macet, cuma masih tercatat di pembukuan bahwa ada kredit macet sekian T, tercatat. Nah, ditandatanganinya oleh Pak Prabowo itu ibaratnya lu keluarin tuh dari bukumu, dari pembukuanmu, utang-utang macet itu. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah apakah BI checkingnya juga dihapus? Itu saya belum tahu ya. Kalau ada yang tahu, tolong dong beritanya. Jadi menghapus utangnya, apakah BI checkingnya juga dihapus? Itu dulu, ya kan? BI checkingnya dihapus nggak nih? Nah itu, coba kalau ada yang tahu beritanya, tolong kasih tahu saya, dikirim linknya di kolom komentar.
Terus poin kedua, dihapus nih utangnya, ya kan? Tadi BI checkingnya dihapus apa enggak? Nah, poin ketiga, nanti dia bisa minjem lagi. Nah, kalau dikasih pinjaman berupa uang tunai, ya kan? Cilaka 12, dipakai lagi tuh buat judol. Takutnya, ya kan? Nah, apakah bentuk pinjamannya berupa uang tunai atau peralatan untuk dia berusaha? Jadi misalnya kalau nelayan nih, ibaratnya kamu mau utang, oke, bank akan bilang sama yang punya barang. Jadi utangnya dalam bentuk barang, bukan lagi dalam bentuk uang tunai. Karena kalau dalam bentuk uang tunai, habis nanti takutnya untuk konsumtif, ya kan? Kalau benar-benar dalam bentuk uang tunai nih utang barunya, aduh, cilaka 12, ya kan? Lingkaran setan itu namanya. Nah, dua hal ini yang belum jelas, ya kan? BI checkingnya dihapus enggak? Terus pinjamannya yang berikutnya berupa bentuknya apa? Ya kan? Ya, demikian update-nya. Semoga Anda semua baik-baik saja dengan pullback IISG belakangan ini, ya kan? Kalau Anda sudah tidak tahan dengan pullback IISG yang terjadi belakangan ini, silakan lambaikan tangan Anda ke kamera, ya kan? Silakan lambaikan tangan Anda ke kamera dan introspeksi diri. Kenapa kok bisa begitu cara tradingnya? Ya, jangan lagi yang namanya sok jagoan ngejar beggar kalau nggak tahan sama fullbacknya, ya kan? Jadi sudahlah, nggak usah sok-sokan mau cari beggar, ya kan? Saya tahu kok, yang kuat dapat beggar berkali-kali lipat itu berbeggar itu masuknya ya mungkin ada yang banyak, ya kan? Tapi ibaratnya itu satu di antara sekian puluh ribu orang, ya kan? Jadi nggak usah ngiler sama rezekinya orang. Kebanyakan nggak kuat sama pullbacknya yang seperti ini. Kalau udah nggak kuat ya sudah, silakan pertimbangkan lagi style tradingnya. Jangan kepala batu ngejar beggar, ya kan? Nanti jadi hamburger, kan? Oke, salam trading sadis, ya kan? Sangat disiplin. Sampai jumpa di video berikutnya.